Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan ya, yaitu semaian saya, teman-teman ya, yaitu menyemai apa? Menyemai kacang tanah. Kenapa kacang tanah ini saya tanam tidak langsung dengan bijinya, melainkan saya semai dulu. Nah, teman-teman pernah menonton video yang di lahan 10 kali 5 meter ya. Nah, di situ sering sekali saya tanami biji-bijian itu sering tidak tumbuh, itu karena kan dimakan oleh tikus. Nah, makanya untuk saat ini mulai metode saya tanamnya itu dengan saya semai seperti ini. Nah, yang kemarin di lahan 10 kali 5 meter ya teman-teman, itu pernah saya tanami kacang tanah, tapi yang tumbuh hanya 2% dari 100, dari 10% ya. Dari 10% itu hanya 2% yang tumbuh. Makanya sekarang saya semai di perkarangan belakang rumah di ukuran 3 kali 3 meter, dan ini sudah mulai saya tanam lagi. Nah, nanti prosesnya seperti apa, simak saja video kali ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham ya tentang menanam kacang tanah ini, kenapa harus disemai dulu. Oke. Nah, boleh dilihat ya, untuk bijinya memang banyak ya, ada yang masih kecil, ada yang belum tumbuh, ada juga yang sudah siap. Nah, ini saya cabuti semua teman-teman ya. Tuh. Nanti akan saya tanam di lahan 10 kali 5 meter. Nah, dan juga di lahan 10 kali 5 meter itu ada tanaman jagung ya, yang beberapa hari yang lalu saya bagikan pada teman-teman tentang jagung Madura yang saya tanam di daerah Kalimantan teman-teman ya. Seperti apa hasilnya, untuk pertumbuhannya nanti akan saya bagikan juga. Itu pastinya luar biasa ya. Baru pemupukan menggunakan pupuk POC baru 1 kali ya, baru 1 kali. Jadi jagung Madura ini saya testimoni ataupun saya uji coba menggunakan pupuk POC apakah bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau di lahan di sini teman-teman ya, di lahan 3 kali 3 meter ini tanaman jagung tumbuh dengan baik ya. Saya pupuk menggunakan pupuk POC saja sebagai masa vegetatif. Nah, di lahan 10 kali 5 meter itu juga saya menggunakan pupuk POC tapi beda jenisnya jagung. Jadi yang saya tanam jagung Madura. Oke, kalau di habitatnya ya, di Madura sana jagung ini tumbuhnya 1 meter tidak sampai ya. Tapi dulu saya pernah menanam jagung ini di daerah sini teman-teman, di daerah tempat saya ini, daerah Kalimantan, itu bisa 3 meter baru memasuki masa generatif. Nah, nanti akan saya bagikan teman-teman ya, yang dulu tidak pernah saya bagikan pada teman-teman, sekarang saya bagikan pada teman-teman. Oke. Kalau di lahan 3 kali 3 meter ini teman-teman ya, boleh dilihat struktur tanah itu sangat bagus ya. Di video kemarin juga saya sering bilang ya, kalau berkebun secara alami itu memang harus seimbang. Seimbangnya gimana? Seimbangnya bukan tanaman saja kita konsennya, tapi ke tanahnya juga. Nah, kalau teman-teman sering menggunakan kohe ya, usahakan kohenya itu harus difermentasi dulu teman-teman ya, dikomposisi dulu agar menjadi tanah lah ya, baru kita aplikasikan ke tanaman maupun ke ladang kita tuh. Oke, ini sangat gembur ya, akarnya pun banyak teman-teman. Nah, di video kemarin ada juga yang berkomentar tentang pembuatan pupuk POC. Nah, untuk pembuatan pupuk POC ya, ada di playlist, teman-teman boleh cari ya, karena kalau eh, saya terus mengulangi video sama saja ya teman-teman, tidak ada pengalaman baru ya tuh. Oke, bila teman-teman ya ada cacing seperti ini, itu menandakan tanah kita sudah jadi, sudah subur. Jangan khawatir, itu tidak akan memakan akar tanaman teman-teman ya. Itu hanya itu malah membantu tanaman mendapat nutrisi, mendapat unsur hara. Oke, ini teman-teman tanaman jagungnya ya di lahan 10 kali 5 meter, boleh dilihat ya. Nah, sangat luar biasa ternyata teman-teman, dan ini ada yang mati, ini biasanya dimakan oleh uret. Tuh akarnya ya, habis dimakan oleh uret, tapi biarkan saja, tidak semuanya saja kok ya, tidak masalah teman-teman. Nah, kenapa saya senang sekali menanam secara alami, secara organik ya? Tujuannya adalah untuk kesehatan tubuh ya.
Jadi teman-teman kalau ingin tubuhnya sehat ya makan makanan sehat ya. Makanan yang sehat itu bukan makanan sayuran, bukan makanan buahan yang kita beli di pasar, melainkan kita tanam sendiri, tahu cara budidayanya ya. Oke, ini adalah tanaman tadi ya teman ya, kacang tanah yang sebagian sudah saya tanam. Nanti akan saya teruskan untuk menanamnya teman-teman. Bisa dilihat tanahnya gembur, sudah saya gemburkan juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini dulu pernah saya tanam ya teman-teman ya, tapi tumbuhnya hanya 2%, makanya sekarang saya uji coba lagi tanam itu dengan disemai untuk kacang tanah. Apa jadinya nanti ya ikuti saja terus teman-teman ya. Nah, boleh di samping kanan saya ya, itu adalah tanaman daun bawang. Nah, daun bawang ini tidak pernah saya rawat teman-teman, saya biarkan, saya tanam, saya biarkan, hanya saya pupuk menggunakan pupuk POC. Jadi pertumbuhannya kurang bagus, beda yang ada di perkarangan belakang rumah ya, di 3x3 meter, karena ya gandeng rumah, jadi setiap hari kita bisa pantau, bisa tahu ya. Beda yang di lahan ini agak jauh teman-teman dari lokasi rumah tuh ya. Oke, dari sini paham teman-teman ya. Bila ada pertanyaan monggo komen di kolom komentar teman-teman ya. Nah, untuk tentang pertanyaan pembuatan pupuk POC ada di playlist ya teman-teman, boleh cari di playlist ada. Tidak ini ya, kalau video yang mana itu tidak tahu saya ya, karena apa, saking banyaknya video teman-teman. Boleh teman-teman cari sendiri ya, judulnya pasti ada di situ. Oke. Nah, untuk pupuk POC ini kemarin ya, dan ada juga yang bertanya tentang pupuk KCL. Nah, untuk pupuk KCL sahabat tani maupun subscriber Dunia Tani bertanya, dari kulit pisang, dari campuran air kelapa dan juga air leri ataupun cucian beras ya teman-teman ya, itu apa bisa disebut dengan KCL, dengan cangkang telur juga tentunya. Nah, kalau menurut saya belum, karena kenapa, tidak ada karbitnya. Kalau harus membuat KCL itu harus ada karbitnya. Oke, dari sini paham teman-teman. Nah, yang dibuat teman sahabat tani itu adalah, kalau menurut saya itu lebih ke nutrisi. Kenapa ke nutrisi? Karena ada air kelapanya. Nah, air kelapa ini untuk mengekstrak ya kandungan yang ada pada kulit pisang, cangkang telur dan juga air kelapa air leri ataupun air cucian beras. Seperti itu ya. Jadi lebih tepatnya ke nutrisi. Itu untuk pengaplikasiannya teman-teman boleh disemprotkan saja ya. Biasanya untuk merangsang buah ya, ataupun buah itu bisa manis, bukan manis ya, bisa lebat ataupun bagus, tuh bisa besar-besar seperti itu. Oke, dari sini paham, sudah jelas teman-teman ya. Jadi ini aktivitas saya berkebun di perkarangan belakang rumah, juga di perkarangan 10x5 meter. Tentunya ini sebagai contoh saya dan testimoni saya mengembangkan tanaman secara organik, secara alami ya. Tujuannya untuk kesehatan saja teman-teman ya. Kalau kita makanan-makanan sehat yang dari tanah, itu pasti tubuh kita juga akan sehat. Karena apa? Karena tubuh kita sendiri itu tercipta dari tanah teman-teman, sebenarnya, kalau teman-teman percaya ya. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan saya akhiri dulu video kali ini. Wal topik walita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami ya. Tentunya sangat berguna untuk kesehatan kita. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di video saya selanjutnya.